samping saya Ketua Harian kita Bapak Asep Khairuddin. Terima kasih. Saya Mas Kabudan keseharian sebagai Wakil Ketua Umum PSI Bersatu Dewan Pimpinan. Sebentar. Ulangi lagi. Apa nama wawancaranya apa ini? Oh, saya cuma menanyakan ini dalam rangka apa acara ini digelar. Terus persiapan acara ini berapa lama? Dan saya minta harapannya buat nanti ke depannya bisa dengan gelar acara ini akan jadi bagaimana lagi gitu. Saya aja. Boleh bertanya boleh. Baik, terima kasih. Saya sebagai Wakil Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Pada kesempatan ini saya informasikan bahwa acara ini digelar dengan persiapan yang sangat singkat, 2 minggu kurang lebih, jadi mulai direncanakan sampai pelaksanaan hari ini. Alhamdulillah, berkat koordinasi, kerjasama, soliditas, dan kebersamaan dari semua pihak, baik dari Pemda, baik dari teman-teman aliansi budayawan, aliansi persatuan Bangsa, aliansi lain, dan juga lintas ormas yang ada di seluruh Jawa Barat ini juga bekerja sama dan berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini. Acara ini khususnya adalah dalam rangka menyambut hari ulang tahun Pejuang Siliwangi Indonesia yang ke-101. Kita sengaja adakan dan selenggarakan demi meningkatkan soliditas internal khususnya, juga kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk sama-sama ikut bertanggung jawab membangun negara, bersama-sama menjaga stabilitas nasional, terutama di dalam rangka menghadapi politik ini. Kita juga bersama-sama dengan para pelaku para peserta atau para politisi dari semua partai ya, untuk ikut sama-sama menjaga ketertiban, kebersamaan, dan kesuksesan menjaga keamanan negara ini. Oke, saya mau tanya, tadi tuh kalau nggak salah ada acara debus gitu ya. Boleh tahu dari mana aja pemenangnya? Ya, bahwa Pejuang Siliwangi ini sangat lengkap. Ya. Di dalamnya itu terdiri dari musisi, politisi juga ada, tapi tidak berpolitik praktis secara individual ya, tetapi secara organisasi tidak berpolitik praktis. Yang kedua bahwa seni bela diri debus itu kita berada di Kota Bogor. Dari Kota Bogor yang sengaja setiap saat, setiap waktu kita pelihara, kita jaga sebagai kekayaan budaya nasional, sehingga kita bisa tampilkan di setiap acara besar, kita bisa banggakan di seluruh dunia, karena mereka juga sudah tampil di berbagai belahan dunia, menampilkan kekuatannya, menampilkan keahliannya secara profesional. Dari Kota Bogor. Dari Kota Bogor ya. Acara rutin itu berada di Kota Bogor aja, apa nanti sewaktu-waktu ada di daerah-daerah lain juga? Memang secara terpusat itu ada di sini. Ada di sini. Di DPP pusat ini diselenggarakan tempatnya di DPD Jabar, yang lebih khusus lagi di DPC Kota Bogor. Ya. Dan nanti secara bertahap juga sambil menguatkan dan sambil menyusun dan menata organisasi PSI Bersatu ini, hampir mungkin di setiap DPC akan menyelenggarakan. Oh. Radar nur darah. Radar nur darah. Radar nur darah. Ya, donor darah merupakan media. Media untuk bagaimana kita mewujudkan suatu kepedulian Pejuang Siliwangi itu untuk bisa lebih bermanfaat, berguna untuk orang banyak. Ya. Salah satunya kita ajak untuk bisa berpartisipasi seluruh pejuang Siliwangi Indonesia dan keluarga, juga partisipasi lintas ormas. Dan ini sebagai wujud kebersamaan kita, menunjukkan soliditas antara sesama
dalam melihat. Oke. Apakah ada masyarakat umum yang diizinkan untuk donor darah kayak gini? Ya, memang pada dasarnya itu untuk Pejuang Siliwangi Indonesia dan keluarga besar. Tetapi juga masyarakat umum saya libatkan. Bahkan nanti tadi itu merupakan suatu rekor yang paling besar. Pemecah rekor bahwa selama ini donor darah itu hanya 50, paling 75, maksimum 100 sampai 150. Kita tadi sampai 250 orang. Itu yang berhasil mendonorkan darah. Luar biasa. Itu ada apresiasi juga tadi dari petugas TNI bahwa kegiatan ini memberikan kontribusi yang besar sekali kepada. Kalau nggak salah tadi ada tamu undangannya dari pemerintah Kota Bogor. Ya. Berarti secara tidak langsung tes ini itu didukung oleh pemerintah ya? Ya, kita itu organisasi bahwa organisasi masyarakat di dalam menyelenggarakan suatu keramaian, suatu perkumpulan massa, berkumpul, kemudian kolaborasi, koordinasi itu selalu berada di dalam koordinasi, memberitahukan dan meminta izin kepada Pemda, kepada petugas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, seluruh elemen masyarakat dan Forkopimda yang ada di Kota Bogor ini. Harapannya buat kedepannya nanti ini Pejuang Siliwangi gimana? Harapannya bahwa sekarang ini Pejuang Siliwangi sedang menata perkuatan internal, penyatuan kembali PSI dan PSI 1927, sehingga dengan adanya seperti ini insya Allah semuanya bisa menjadikan driver atau penguatan untuk mendorong seluruh DPC yang ada di wilayah ini melaksanakan kegiatan yang sama untuk kekuatan dan Pejuang Siliwangi yang lebih utuh. Ya. Terima kasih. Suatu perguruan Pancasila. Nah, semua ini juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan sesepuh kita, Raden Ahmad Purnadarja, ini juga ulama sufi yang luar biasa. Nah, mereka berjuang memberikan informasi kepada para pejuang. Kita tahu dengar bahwa ada peristiwa di Rengas Dengklok. Nah, di mana juga kita dengar bahwa Bung Karno diculik oleh para pemuda. Sebetulnya bukan diculik, itu ada berita secara beranting waktu belum ada telepon. Bung Karno itu ke Rengas Dengklok. Nah, di sanalah ada seorang anak muda yang memimpin suatu aktivitas pengumpulan informasi, keterangan dan sebagainya, yang menyarankan pada Bung Karno untuk memerdekakan pada tanggal 11 Agustus atau besok hari. Karena waktu Bung Karno diberikan saran itu hari Kamis, ya tanggal 16, sehingga diharapkan hari Jumat tanggal 17 bisa dimerdekakan. Kalau tidak dimerdekakan besok, berarti Indonesia merdeka itu menunggu pemberian dari Jepang. Ya, sehingga Bung Karno terima saran itu, diproklamirkanlah 17 Agustus 1945. Dan ini sangat luar biasa. Dalam perjalanannya, Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu memang berubah-ubah, tapi pada nama tetap itu tidak mengalami perubahan. Itu singkatan dari PS. Apakah Partisan Siliwangi, Pejuang Siliwangi 1922 dan sebagainya. Nah, tadi telah dijelaskan oleh Ketua Harian bahwa sekarang kita sudah menyatu Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Itu untuk rekan-rekan tamu undangan sekalian, dan kita menyadari bahwa Pejuang Siliwangi Indonesia itu mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, sehingga terjadilah kegiatan acara donor darah. Karena kita juga menyadari tadi dari Ketua PMI sudah mengatakan bahwa satu tetes darah itu bermanfaat sekali untuk satu nyawa seorang manusia. Nah, ini kita sadari. Karena yang kadang-kadang kita bingungkan, bangsa ini akan solid, akan berpadu secara keseluruhan dan akan terus menerus. Kalau ada bencana di Cianjur luar biasa dukungannya, ya, bencana Cianjur. Tapi kalau seperti donor darah ini insidental, ya syukur alhamdulillah apa yang dilakukan oleh Ketua Harian dengan Bu Regina, Ketua DPD, Ketua DPC,
Kota Bogor, Kabupaten Bogor, sehingga acara ini soliditas terbangun. Ya, soliditas terbangun, malah dilarang ada UMKM segala macam. Padahal UMKM ini bersifat gratis, ada bazar segala macam, ya. Artinya tidak ada paksaan, tidak dikomersilkan untuk dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang yang harus kita bangun, karena darah ini sangat penting sekali untuk kita semua. Dan tadi tidak disampaikan data oleh Ketua PMI Bogor, stok darah di PMI ini sangat kurang. Apalagi disampaikan bahwa ini hanya kota Bogor, tapi kota Bogor ini ternyata pelintasan. Kecelakaan-kecelakaan banyak yang bukan asli kota Bogor, ya, dari berbagai macam. Dan tadi disampaikan juga ada PMI Sukabumi, cuma terima kasih atas semuanya. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, dan secara internal Bu Ede, terima kasih Bu Ede, udah jauh Bu Ede. Ketua Harian juga terima kasih, Ketua DPD dan lain sebagainya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Wali Kota Bogor, ya paling tidak sudah memberikan perizinannya buat tempat acara di Sempur ini. Dan informasinya Sempur ini yang pertama kali bisa digunakan untuk acara oleh pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Terima kasih. Yang saya hormati Bupati juga diundang Kabupaten Bogor. Yang saya hormati juga Danrem 061 Surya Kencana Bogor, dan Lanut mewakili, Dandim, Kapolres Kota Bogor, Kapolres Kabupaten Bogor, Danyon, dan Pusdik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Kota Bogor. Dan saya juga lihat di undangan para ormas, ada sekitar 20-30 yang diundang, ormas-ormas organisasi kemasyarakatan yang juga bekerja sama dengan pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Dan saya juga melihat undangan-undangan untuk para ketua DPC Partai Politik Indonesia juga diundang. Dan mungkin sedikit bahwa untuk pejuang Siliwangi Indonesia independen dalam politik, sehingga kami pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu mendukung semua DPC partai politik yang ada di Bogor. Diawali dengan manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridwan dan rahmatnya kita dapat berkumpul sini dalam rangka donor darah dan cek kesehatan gratis. Dan tak lupa juga saya sampaikan Ketua PMI Bogor dan Ketua Kerjasama Antar Lembaga PMI Kota Bogor, dan ada juga situ tertulis BMC, ya, Rumah Sakit Mayapada yang telah memberikan tenaga kesehatannya untuk pengecekan kesehatan gratis. Ucapkan terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Penyelenggara, Ketua Harian, dan Ketua DPD, sudah banyak sekali, dan saya tinggal menambahkan sedikit, dan tentunya juga berkaitan dengan hal pejuang Siliwangi Indonesia. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang dan saya hormati, saya banggakan tentunya yang hadir semua di sini dari internal pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, Ketua Harian, Ketua DPD, dan Pak Guron, Ibu Ede, terima kasih Ibu Ede, dan para Ketua DPC, terutama DPC Kabupaten Bogor dan Ketua DPC Kota Bogor, yang saya melihat laporannya yang sangat luar biasa, menyiapkan semua yang berkaitan dengan penyiapan acara ini, dan juga para Ketua DPC dari wilayah lain yang telah hadir di sini. Saya terima kasih kehadirannya.
Dan tadi disampaikan juga bahwa pejuang Siliwangi Indonesia untuk secara internal kita harus terbentuk soliditas dan kebersamaan. Saya akan sedikit tentang pejuang Siliwangi Indonesia, khususnya untuk para tamu dan undangan. Pejuang Siliwangi Indonesia ini didirikan 2 Juli 1922. Mungkin pada ini salah satu ormas yang tertua di dunia kali, ya, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Di dalam perjuangannya, sesepuh kita almarhum Raden Oce Puradireja itu dengan kelompoknya melakukan suatu aksi yang kalau kita sekarang ini kegiatan intelijen, khususnya dalam Puldata, ya, Pulket, itu mengumpulkan keterangan dari masyarakat diberikan kepada para pejuang bangsa waktu itu. Nah, akan membalas kebaikan yang berlipat atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan sehingga terselenggara acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya berpikir sudah banyak tadi disampaikan baik oleh ketua harian ataupun oleh ketua panitia. Saya ingin menyampaikan tambahan bahwa jati diri Siliwangi adalah berbaur dengan rakyat. Jadi momentum kegiatan sosial ini adalah sangat tepat sekali bahwa Siliwangi memang adalah rakyat. Siliwangi adalah komunitas yang jati dirinya adalah rakyat, yang lahir dari rakyat, bersama-sama rakyat, oleh rakyat dalam membangun negara ini. Jadi saya berharap Siliwangi dengan rakyat harus bersatu. Inilah kita tunjukkan hari ini kebersamaan kita dalam kegiatan sosial donor darah. Khususnya masyarakat Bogor, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bogor adalah Jawa Barat. Jawa Barat adalah Siliwangi.